Pagi anak-anak kelas 3. Tetap sehat dan semangat ya untuk kita belajar hari ini. Kali ini kita sudah masuk pada tema kedua, subtema 2, pembelajaran ketiga. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ketiga ini? Kita akan belajar mengenai memeragakan gerakan kucing. Kita juga akan kembali membahas pesan dalam dongeng. Dongeng kali ini nggak kalah seru loh dari dongeng pada pembelajaran sebelumnya. Selain itu, kita juga akan mengulas kembali mengenai sifat pertukaran pada perkalian. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai gerakan kucing. Adakah dari kalian yang memelihara kucing? Atau kalian mempunyai banyak sekali kucing di rumah? Nah, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak loh manfaat dari memelihara kucing. Menurut penelitian, manfaat kucing adalah sebagai teman bermain. Juga dapat menghilangkan stres, dan kucing juga dapat menghalau tikus. Nah, tidak hanya kalian yang menyukai kucing, ternyata Ibu Beni juga suka kucing. Namun, Ibu Beni tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Jadi anak-anak, walaupun dari kalian mungkin ada yang tidak bisa memelihara kucing, kita bisa tetap berbuat baik dengan memberi makan mereka, walaupun tidak memelihara mereka di rumah. Nah, karena banyak sekali kucing-kucing yang datang ke rumah Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing tersebut. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kalian tentu setuju ya bahwa kucing itu sangat lucu dan menggemaskan. Sekarang kita akan mencoba memeragakan gerakan dari kucing. Yuk, tirukan gerakan-gerakan kucing. Misalnya, gerakan kucing mencakar-cakar seperti ini. Atau gerakan kucing saat menangkap tikus. Jika kalian sudah bisa melakukan kedua gerakan tersebut, kalian bisa menggabungkan gerakan keduanya, yakni gerakan kucing mencakar-cakar, lalu berlari menangkap tikus. Apa kalian bisa menebak ada satu hewan besar yang mirip dengan kucing? Ya, harimau. Nah, Beni sedang membaca majalah tentang harimau loh. Di bacaan tersebut menyatakan bahwa harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Sayangnya jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Nah, setelah ini kita akan membahas dongeng tentang harimau. Apa kalian pernah membaca dongeng tentang harimau? Kalau belum, yuk kita baca bersama-sama. Dongeng tentang harimau ini berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Kalian bisa membaca dongeng ini di buku paket halaman 75. Kita mulai ya. Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Lalu dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya
bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat loh. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Wah, dongeng kali ini amat bagus loh. Apalagi petani itu menunjukkan kebaikan dan keberaniannya saat menolong anak harimau yang terjebak dalam lubang. Nah, anak-anak, menurut kalian, pesan dari dongeng kisah petani dan anak harimau ini apa ya? Ya, tadi sudah disebutkan sendiri oleh Ki Maulaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Seperti halnya Ki Maulaya yang berbaik hati menolong anak-anak harimau itu. Harimau itu berbuat baik juga kepada Ki Maulaya, yakni dengan menemani dan menjaga Ki Maulaya dari gangguan hewan-hewan buas yang lain saat Ki Maulaya berada di sawah. Untuk itulah anak-anak, kita sudah sepatutnya berbuat baik satu sama lain. Dan dengan begitu pula, kita tentu akan merasakan ketenangan, kerukunan, dan kedamaian. Setelah membaca dongeng kisah petani dan anak harimau juga menemukan pesan di dalamnya, yuk kita simak cerita Beni. Sore hari, Beni sedang memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia rupanya menemukan beberapa telur di dalam kandang. Beni berpikir, bagaimana ya jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat? Yuk kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya. Masalah yang pertama, ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Perhatikan baik-baik ya. Pertanyaan pertama, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa ya isi telur pada masing-masing kotak? Supaya lebih mudah memahami, kotaknya kita ganti keranjang ya. Diingat-ingat lagi, berapa telur yang disimpan Beni? Iya, Beni menyimpan 20 telur untuk ia simpan di keranjang. Nah, Beni ingin membagi telur-telur itu ke dalam keranjang sama banyak. Jadi tidak ada satu keranjang yang jumlahnya lebih sedikit atau keranjang yang lain jumlahnya paling banyak. Semuanya harus berjumlah sama. Untuk itu, kita bisa memasukkan telurnya satu persatu. Kita masukkan telur pada keranjang pertama, lalu keranjang kedua, keranjang ketiga, keranjang keempat, dan keranjang kelima. Kita masukkan lagi menjadi 2 telur pada masing-masing keranjang. Lalu 3 telur. Dan karena masih ada sisa telur di luar keranjang, maka kita bagi satu-satu dalam tiap keranjang. Nah anak-anak, coba kalian hitung, apakah telur dalam tiap keranjang jumlahnya telah sama? Ya, jumlahnya sudah sama. Maka kita bisa mengisi pertanyaan ini. Jika telur disimpan pada 5 kotak atau keranjang seperti ini, maka tiap keranjangnya berisi berapa telur? Ya, tiap keranjang berisi 4 butir telur. Dari sini kita dapat menuliskan lambang bilangannya, yakni 5 keranjang dikali 4 telur. Jumlahnya adalah, ya,
20. Selanjutnya, Benny ingin menyimpan telur tersebut pada 4 kotak. Kalau tadi 5 kotak, sekarang 4 kotak. Berapa ya isi telur pada masing-masing kotak atau keranjang? Diingat lagi, Benny menyimpan 20 telur. Seperti cara yang tadi, kita harus memasukkan satu persatu telur pada tiap-tiap keranjang, agar tiap keranjang dapat jumlah yang sama. Mulai ya. 2 telur, 3 telur, 4 telur, dan rupanya masih bersisa, maka kita masukkan lagi. Ya, menjadi berapa telur dalam tiap keranjang? Betul, ada 5. Maka, jika telur disimpan pada 4 kotak atau keranjang, tiap kotaknya berisi berapa butir telur? Kita isi 5. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan, yakni 4 keranjang yang berisi 5 telur. Jadi 4 dikali 5. Dan hasilnya adalah 20 telur. Wah, sama ya. 5 dikali 4 juga sama-sama 20. Maka dari itu, kita bisa menuliskan perkaliannya dengan sifat pertukaran seperti berikut. 5 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 4 dikali 5, yaitu sama-sama menghasilkan 20. Nah, selain ayam, Benny juga rupanya memelihara kelinci loh. Kelinci makannya sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Sekarang gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Pertanyaan pertama, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa ya wortel yang didapatkan tiap kelinci? Masih ingat tadi Benny membeli berapa wortel? Ya, Benny membeli 14 wortel. Seperti telur tadi, kita bisa membagi wortel ini satu persatu di tiap-tiap kotak agar jumlah wortelnya sama. Kotak pertama, kita masukkan 1 wortel dulu, 2 wortel, 3 wortel, 4 wortel, 5 wortel, 6 wortel, dan 7 wortel. Semua wortel sudah masuk dalam kotak. Coba kalian hitung masing-masing kotak ada berapa wortel. Iya, kotak pertama ada 7 wortel, kotak kedua juga ada 7 wortel. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berarti tiap kelinci mendapatkan berapa wortel? Iya, 7 wortel. Kita bisa menuliskannya dalam lambang bilangan 2 kelinci dengan 7 wortel. Jadi 2 dikali 7. Hasilnya adalah ya 14. Pertanyaan yang kedua, jika wortelnya diberikan kepada 7 kelinci, berapa ya wortel yang didapatkan tiap kelinci? Kita gambarkan dalam kotaknya saja ya. Nah, tadi ada 14 wortel. Kita masukkan satu persatu di tiap-tiap kotak. 1 wortel dulu di tiap-tiap kotak. Karena masih ada wortel yang tersisa, kita masukkan lagi sampai tidak ada wortel di luar kotak. Ada berapa ya wortel di tiap-tiap kotak? Ya, ada 2. Jadi, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci akan mendapatkan 2 batang wortel. Kita bisa menuliskannya dalam lambang bilangan 7 kelinci dengan 2 wortel. Jadi 7 dikali 2, yang hasilnya adalah 14, sama seperti 2 dikali 7 tadi. Sehingga kita bisa menuliskan perkalian dengan sifat pertukarannya seperti ini. 2 dikali 7 itu hasilnya sama dengan 7 dikali 2, yaitu sama-sama 14. Wah, selesai membantu Benny, rupanya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar banyak, yakni tentang memeragakan gerakan kucing, seperti mencakar,
atau gerakan menangkap tikus. Kita juga belajar tentang pesan dongeng kisah petani dan anak harimau. Pesannya adalah kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Terakhir, kita telah membantu Benny untuk menentukan sifat pertukaran pada perkalian dengan telur-telur ayam Benny dan wortel untuk kelinci Benny. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, terdapat pesan bahwa kita harus selalu menyayangi hewan, baik itu kucing, ayam, kelinci, burung, ikan, ataupun hewan-hewan buas dengan tidak mengganggu mereka. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya untuk kalian dan pesan-pesannya dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe channel Sekolah Dasar TV dan berikan like juga komen pada video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!